Halo semuanya, selamat datang dalam video presentasi kami. Video ini merupakan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang transfer pricing, yaitu penetapan harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau masih berada dalam satu lingkup grup usaha. Topik ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kewajaran transaksi, perpajakan internasional, dan pelaporan keuangan perusahaan. Melalui video ini, kami ingin memberikan penjelasan yang lebih jelas dan terstruktur mengenai bagaimana praktik transfer pricing diterapkan dalam dunia bisnis serta dampaknya terhadap kebijakan pajak dan keuangan perusahaan. Video ini kami bersusun berdasarkan pembagian beberapa bab, yaitu bab 1 dan bab 2 yang berisi pendahuluan dan tujuan, bab 3 dan bab 4 yang membahas metode transfer pricing serta pricing corporate service, dan bab 5 yang sampai bab 7 menjelaskan administrasi pajak dan studi kasus Adaro. Kami berharap melalui video ini penonton dapat memahami tidak hanya teori dasar tentang transfer pricing, tetapi juga bagaimana penerapannya di dunia nyata. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi dengan memasuki bab 1 pendahuluan. Halo guys, aku mau tanya nih, kalian tahu nggak apa itu transfer pricing? Transfer pricing adalah harga yang ditetapkan untuk transaksi barang atau jasa antar divisi dalam suatu perusahaan yang sama. Artinya, ketika sebuah divisi menjual peralatan atau jasa ke divisi lain, perusahaan perlu menentukan harga internalnya. Konsep ini penting terutama pada perusahaan besar yang desentralisasi, di mana tiap divisi berfungsi untuk sebagai penghasil pusat laba dan bertanggung jawab atas pendapatan serta biayanya sendiri. Transfer pricing sangat penting sekali bagi perusahaan, apalagi perusahaan desentralisasi. Contohnya seperti divisi produksi menjual bahan baku ke divisi perakitan, dan divisi operasional memberikan jasa kepada divisi pusat layanan. Tetapi sistem harga transfer pricing kinerja tiap divisi sulit diukur dengan adil karena laba atau biaya bisa terlihat terlalu tinggi atau terlalu rendah. Transfer pricing sendiri mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi akuntansi dan fungsi manajerial. Untuk fungsi akuntansi, yang pertama mencatat pendapatan bagi divisi penjualan dan biaya bagi divisi pembeli, dan selanjutnya membuat laporan internal dan laporan keuangan konsolidasi lebih akurat. Fungsi yang kedua yaitu fungsi manajerial. Yang pertama, menjadi dasar pengukuran kinerja tiap divisi, memotivasi manajer untuk bekerja secara efisien, dan membantu manajemen pusat mengendalikan seluruh aktivitas perusahaan. Ada berbagai tantangan dalam transfer pricing. Masalah utamanya adalah tujuan memastikan setiap keputusan divisi menguntungkan bagi perusahaan pada kedepannya. Masalah yang sering muncul adalah konflik antar divisi, distraksi kinerja karena harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, kurangnya motivasi manajer jika sistem dianggap tidak adil. Makanya, harga transfer pricing harus adil dan seimbang agar keseluruhan pihak tetap termotivasi dan tujuan perusahaan tercapai. Tujuan utama dalam sistem harga transfer terbagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan informasi relevan untuk keputusan. Yang kedua, menjaga keselarasan tujuan. Dan yang ketiga, menjaga dasar pengungkapan kinerja. Halo semuanya, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu metode dalam transfer pricing. Secara umum, transfer pricing merupakan proses penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, misalnya antara kantor pusat dan juga anak perusahaannya. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa harga yang ditetapkan tetap wajar dan mencerminkan kondisi pasar yang real, seolah-olah transaksi yang dilakukan antara pihak independen. Prinsip ini dikenal dengan sebutan arm's length principle. Untuk menerapkan prinsip ini, terdapat beberapa metode yang diakui secara internasional dan juga diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berikut ini adalah metode-metode tersebut. Metode yang pertama yaitu Comparable Uncontrolled Price. Metode ini membandingkan harga transaksi antara pihak yang berelasi dengan harga transaksi dari pihak independen dan dalam kondisi yang sebanding. Jika harga transaksi antara pihak berelasi masih sesuai dengan harga pasar, maka transaksi tersebut dianggap wajar.
Metode yang kedua yaitu resale price method. Metode ini digunakan ketika suatu perusahaan membeli barang dari pihak berelasi dan menjualnya kembali kepada pihak independen. Dalam hal ini, harga jual dikurangi dengan margin laba kotor yang wajar untuk menentukan harga pembelian dari pihak berelasi. Dan yang ketiga, cost plus method. Metode ini menambahkan margin laba wajar pada total biaya yang dikeluarkan oleh penyedia barang atau jasa. Biasanya digunakan untuk transaksi antara divisi dalam satu grup yang menyediakan jasa atau memproduksi barang. Metode yang keempat yaitu transactional net margin. Dalam metode ini, yang dibandingkan bukan harga atau laba kotornya, tetapi margin laba bersih dalam transaksi antara pihak berelasi dengan margin laba bersih dari pihak independen yang sebanding. Dan metode yang kelima yaitu profit split. Metode ini digunakan bila kedua pihak dalam transaksi memberi kontribusi signifikan terhadap perolehan laba. Laba total kemudian dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing pihak tersebut, aktivitas bisnis tersebut. Pemilihan metode transfer pricing tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Perusahaan harus mempertimbangkan ketersediaan data perbandingan, jenis transaksi, serta fungsi dan risiko dari masing-masing entitas. Dengan memilih metode yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa harga transaksi antara entitas dalam grup tetap wajar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan internasional. Selain itu, metode yang tepat juga membantu mencegah praktik pengalihan laba atau profit shifting ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Demikian penjelasan mengenai metode transfer pricing bab 3. Selanjutnya saya akan membahas bab 4 yaitu mengenai pricing corporate service atau penentuan harga atas layanan korporasi. Dalam sebuah grup perusahaan, seringkali ada satu entitas yang menyediakan layanan untuk entitas lainnya. Layanan ini bisa berupa administrasi keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi, manajemen, dan lainnya. Praktik ini disebut sebagai intra-group service atau corporate service. Dalam menentukan harga untuk layanan antara entitas ini, terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, penerima jasa harus benar-benar mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Artinya, jika sebuah anak perusahaan tidak memperoleh manfaat nyata dari pelayanan yang diberikan, maka biaya atas layanan itu tidak boleh dibebankan kepadanya. Yang kedua, harus dihindari adanya duplicate service, yaitu layanan yang sebenarnya tidak perlu karena sudah dilakukan sendiri oleh entitas penerima jasa. Untuk menentukan harga yang wajar atas corporate service, perusahaan bisa menggunakan cost plus method, di mana biaya langsung yang dikeluarkan penyedia jasa dihitung terlebih dahulu. Kemudian ditambah markup laba wajar, biasanya antara 5 hingga 10%, tergantung jenis biaya dan risiko yang ditanggung. Sebagai contoh, jika kantor pusat menyediakan layanan sistem keuangan dan teknologi informasi untuk seluruh anak perusahaan, maka biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan sistem tersebut dapat dialokasikan secara proporsional kepada anak-anak perusahaan sesuai dengan manfaat yang mereka terima. Penentuan harga layanan seperti ini harus tetap berlandaskan pada arm's length principle dan didukung oleh dokumentasi yang lengkap seperti rincian biaya, laporan manfaat yang diterima, dan dasar perhitungan markup laba. Tujuan utama dari penerapan pricing corporate service adalah untuk menjamin keadilan antara entitas dalam grup perusahaan, mencegah manipulasi harga jasa yang bisa mengurangkan beban pajak, serta memastikan bahwa setiap transaksi antara pihak berelasi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan perpajakan yang berlaku. Dengan penerapan yang baik, perusahaan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan pajak, tetapi juga menjaga efisiensi, transparansi, dan integritas keuangan antara entitas dalam satu grup usaha.
Setelah memahami metode dan penentuan harga layanan dalam transfer pricing, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai administrasi, aspek perpajakan, serta studi yang relevan. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang berfokus pada bab 5, bab 6, dan bab 7 mengenai sistem pengendalian manajemen, khususnya terkait transfer pricing. Pembahasan ini sangat relevan dalam perusahaan berskala besar yang menerapkan struktur desentralisasi, di mana pengukuran kinerja antara divisi harus dilakukan secara adil, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pada bab 5, administrasi of transfer pricing, pada bab ini pembahasan menyoroti aspek administrasi dalam penerapan harga transfer. Meskipun metode harga transfer sudah dirancang dengan baik, keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana sistem tersebut dikelola secara manajerial dan administratif. Pertama, konflik antara divisi sering terjadi akibat perbedaan kepentingan ekonomi. Divisi penjualan cenderung menginginkan harga transfer yang lebih tinggi demi meningkatkan laba divisi, sementara divisi pembelian menginginkan harga serendah mungkin untuk menekan biaya produksi. Konflik ini dapat mengakibatkan distorsi tujuan organisasi, di mana divisi hanya fokus pada kepentingannya sendiri dan mengabaikan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Jika tidak ditangani dengan baik, kinerja perusahaan secara agregat dapat menurun. Negosiasi menjadi mekanisme penyelesaian konflik pada tahap awal. Divisi yang bersangkutan didorong untuk melakukan negosiasi secara langsung. Negosiasi memberikan rasa keadilan dan akuntabilitas karena kedua pihak terlibat aktif dalam penentuan harga. Namun apabila negosiasi mengalami kegagalan, maka intervensi manajemen puncak diperlukan sebagai administrator yang menetapkan keputusan final dan memastikan hubungan antara divisi tetap kondusif. Kemudian aspek fleksibilitas dan konsistensi dalam administrasi harga transfer juga perlu diperhatikan. Di satu sisi, sistem harus fleksibilitas untuk menyesuaikan dinamika pasar perusahaan, strategi dan kondisi ekonomi. Di sisi lain, aturan yang terlalu sering berubah dan dapat menciptakan ketidakpastian, kebingungan, serta menyebabkan bisa dalam evaluasi kinerja. Oleh karena itu, keseimbangan antara fleksibilitas dan konsisten sangat krusial. Berikut adalah peran manajemen puncak yang selain merancang kebijakan dasar dalam sistem transfer pricing, menjadi puncak bertugas melakukan supervisi menjadi konflik serta memastikan bahwa implementasi harga transfer
selaras dengan visi dan misi organisasi. Tanpa kontrol manajemen puncak, transfer pricing berpotensi menjadi alat manipulasi kinerja antara divisi. Terkait aspek dokumentasi dan kepatuhan perpajakan menjadi sangat penting, terutama pada perusahaan multinasional. Otoritas pajak di berbagai negara mematuhi transaksi antara perusahaan dalam satu grup karena rawan disalahgunakan untuk penghilangan pajak. Oleh sebab itu, perusahaan diwajibkan menyusun dokumentasi transfer pricing untuk membuktikan bahwa harga yang digunakan wajar, rasional, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pada bab 6, transfer pricing dan harga transfer, menjelaskan transfer pricing secara menyeluruh. Dalam konteks perusahaan yang memiliki struktur desentralisasi, transfer pricing berfungsi ganda, yaitu sebagai instrumen akuntansi dan instrumen manajerial. Secara akuntansi, harga transfer digunakan untuk mencatat pendapatan divisi penjualan dan biaya divisi pembelian, sehingga laporan laba rugi internal dapat mencerminkan kinerja yang sebenarnya dari sisi manajerial. Harga transfer menjadi alat evaluasi, motivasi, efisiensi, dan alat pengendali perilaku manajer divisi agar tidak bertindak menyimpang dari kepentingan perusahaan. Nah, selain itu, sistem transfer pricing memiliki tujuan utama. Pertama, menyediakan informasi yang relevan untuk mengambil keputusan, dan kedua, mendorong keselarasan tujuan atau konkret, di mana keputusan divisi harus mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan. Untuk ketiga, memotivasi manajer untuk bertindak efisien melalui inisiatif berbasis kinerja, dan yang keempat, memastikan keadilan dan konsistensi dalam penghitungan kinerja antara divisi. Dalam penetapan harga transfer terdapat sejumlah metode yang dapat digunakan. Metode berbasis biaya atau cash base. Metode ini menggunakan biaya produksi sebagai dasar penetapan harga. Metode berbasis pasar atau market base menggunakan harga pasar sebagai acuan dan biaya yang dianggap lebih objektif. Selain itu, terdapat negosiasi atau metode yang mungkin divisi melakukan kesepakatan bersama berdasarkan kondisi dan kebutuhan operasional. Bab ini juga menyoroti implikasi dan tantangan yang muncul. Misalnya, transfer pricing dapat meningkatkan akuntansi, evaluasi kinerja, dan memperkuat pengendalian internal. Namun, tantangan seperti regulasi pajak lintas negara dan risiko penyalahgunaan juga perlu diantisipasi. Dengan demikian, perusahaan harus
merancang sistem transfer pricing yang kredibel, adil, dan terstandarisasi. Pada bab 7, transfer pricing internal vs eksternal. Pada bab terakhir ini, pembahasan difokus pada pendapatan antara transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal terjadi antara divisi dalam suatu perusahaan, sedangkan transaksi eksternal melibatkan pihak independen di luar perusahaan. Dalam konteks ini, prinsip penting yang digunakan adalah prinsip kewajaran harga. Prinsip ini menyatakan bahwa transaksi antara pihak yang memiliki hubungan afiliasi harus setara dengan transaksi antara pihak independen. Prinsip ini menjadi acuan bagi regulator pajak untuk menilai apakah suatu transaksi telah dilakukan secara wajar atau bertujuan mengalihkan laba ke yurisdiksi pajak lebih rendah. Perbandingan antara transaksi internal dan eksternal dianggap penting untuk menilai kewajaran harga, terutama bila transaksi internal tidak memiliki perbandingan langsung di pasar. Pada situasi tersebut, perusahaan harus menggunakan data transaksi eksternal yang serupa sebagai benchmark. Hal ini sekaligus menjadi dasar bagi dokumentasi perpajakan serta kepatuhan terhadap regulasi internal. Sekian bab terakhir dari pembahasan ini. Demikian video presentasi kami mengenai transfer pricing. Dalam video ini kami telah membahas mulai dari pendahuluan dan tujuan, kemudian metode penetapan harga, pricing corporate service, hingga administrasi, aspek perpajakan, dan studi kasus Adaro. Melalui pembahasan ini, kami berharap penonton dapat memahami bahwa transfer pricing bukan hanya sekedar strategi bisnis, tetapi juga merupakan bagian penting dalam menjaga transparansi, keadilan, dan kepatuhan pencatatan dalam suatu grup perusahaan. Kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan video ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dalam penyajian materi maupun teknis penyajiannya. Untuk itu, kami mohon maaf dan sangat terbuka terhadap saran maupun masukan yang membangun. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Saikul dan Ibu Yulianti Karoma atas bimbingan dan arahannya, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.